Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Hikmah dari kelas M19M ingin mengumpul tugas, yaitu jelaskan pengertian dari manajemen, koperasi, dan UKM. Baiklah, pertama-tama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan bantuan melalui orang lain. Manajemen berasal dari kata manage, yang artinya mengelola atau mengatur. Sedangkan secara definitif, pengertian manajemen adalah seni dan ilmu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan tenaga dan pikiran orang lain. Menurut George Terry, manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdapat dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu koperasi. Koperasi didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Muhammad Hatta mendefinisikan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Koperasi adalah suatu tingkatan dari kata ko atau co dan operasi atau operasional. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Fungsi koperasi yaitu 1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia. 2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia. 3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. 4. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan membimbing koperasi. 5. Peran dan tugas koperasi. 6. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia. Koperasi berdasarkan dua jenis usaha. Secara umum, koperasi berdasarkan jenis usaha. Koperasi berdiri atas koperasi simpan pinjam KSP, koperasi usaha serba usaha KSU, koperasi konsumsi, dan koperasi produksi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu koperasi simpan pinjam atau KSP. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani pinjaman. Sedangkan yang kedua yaitu koperasi usaha serba usaha atau KSU. KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam, misalnya unit usaha simpan pinjam, unit pertokohan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel. Koperasi konsumsi, ketiga itu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga. 4. Koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang atau yang memproduksi dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan memulai koperasi. Para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.
Adapun nilai-nilai koperasi berdasarkan pada nilai koperasi yaitu ada 5. 1. Menolong diri sendiri, self-help. Itulah. 2. Bertanggung jawab pada diri sendiri. 4. Demokratis. 5. Persamaan. 5. Keadilan. Berdasarkan transisi pada pendirinya, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, kepedulian orang lain. Peran koperasi dan dalam perekonomian Indonesia, peran ditunjukkan melalui lambang koperasi. Adapun lambang koperasi yang mempunyai arti: 1. Rantai menggambar persahabatan dan persatuan dalam koperasi. 2. 5. Gigi roda menggambarkan usaha koperasi yang dilakukan secara terus-menerus. 3. Padi dan kapas menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang akan dicapai koperasi. 4. Timbangan penggambaran keadilan sosial sebagai salah satu dasar bagi koperasi. 5. Bintang dan perisai menggambarkan Pancasila sebagai landasan ideal demokrasi. 6. Pohon beringin menggambarkan lambang kemasyarakatan serta melambangkan koperasi yang kokoh dan berakar. Yang terakhir kita akan bahas UKM. UKM atau usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada usaha berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal sekitar 200 juta, belum termasuk tanah dan bangunan. UKM merupakan salah satu contoh dari badan usaha perseorangan di mana didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1998, UKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil di mana tipe bidang usahanya bersifat heterogen serta perlu dilindungi oleh pemerintah untuk mencegah persaingan dan tidak sehat. UKM memiliki 2 fungsi. Dalam perkembangan ekonomi negara menurut Marzuki Usman, dalam fungsi mikro terdapat 2 peran, yaitu 1. Sebagai penemu, inovator dan sebagai perencana, planner. Sedangkan jika dilihat secara makro, ekonomi kewirausahaan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa sebagai penggagas, penggerak pengandilan, serta pemacu pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Adapun beberapa manfaat UKM yaitu membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar nilai produk domestik bruto. Ya, ada 2 saja. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu membuka lapangan pekerjaan. Adanya UKM tentunya membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sosial. UKM pun tidak hanya membutuhkan tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi, akan tetapi tenaga kerja yang dapat dipakai juga tenaga kerja terlatih
yang tidak menyenggam pendidikan tinggi. Hal ini membuat kesempatan kerja bagi masyarakat kecil juga semakin mudah. Kedua, menjadi penyumbang terbesar nilai produk domestik bruto. Saat ini, Indonesia telah menjadi salah satu anggota negara G20 yang merupakan kumpulan 20 negara penghasil produk domestik bruto terbesar di dunia. Produk domestik bruto (PD) atau dikenal PDB sendiri merupakan sebuah ukuran makroekonomi untuk memperlihatkan kemampuan dari suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dalam waktu tertentu. Dari PDB ini kemudian dilihat bagaimana kekuatan ekonomi itu sendiri. Baik, saya kira penjelasan saya sudah panjang. Saya akan akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.